Keadaan semakin tambah kacau, ditambah lagi mereka takut kalau orang aneh satunya mengejar mereka atau bahkan membalas perbuatan mereka. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah di mana terlihat seorang pria tua bernama Scott yang sedang mencoba untuk menanyakan perihal anaknya yaitu Jen ke kantor polisi. Yang diketahui sudah 6 pekan mereka tidak ada kabar sama sekali. Akan tetapi, Pak Polisi ini seperti tidak begitu serius menanggapinya. Lalu ayahnya pun pergi ke sebuah tempat penginapan yang mana sebelumnya Jen dan kawan-kawan menginap di sana. Namun si ayah hanya mendapatkan informasi kalau mereka telah pergi sebelum matahari terbit. Singkatnya, si ayah lalu meninggalkan nomor WhatsApp-nya kepada wanita itu barangkali ada informasi lain. Tak sampai di situ, ayahnya pun mencarinya hingga ke sebuah bar yang juga pernah mereka singgahi, dan saat itu ayahnya pun bertemu dengan si kakek yang sebelumnya pernah bertemu dengan Jen dan kawan-kawan. Hingga akhirnya si kakek bilang kalau dia pernah bertemu dengan anaknya itu, tapi si kakek yang masih kesal dengan ulah mereka, ia tak menanggapinya dengan serius dan hanya bilang kalau mereka tak akan bisa ditemukan jika sudah masuk ke dalam hutan itu, yang mana ayahnya belum tahu persis tentang hutan yang dimaksud si kakek ini. Singkat cerita, si ayah pun pergi dari sana. Kemudian kita kembali pada scene di mana Jen dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya untuk meninggalkan hutan itu. Namun di tengah perjalanan, mereka lagi-lagi mendapatkan jebakan yang membuat Darius terluka. Tapi hal itu tidak membuat mereka berhenti melangkah hingga tiba-tiba terlihat manusia pawon sedang memburu Louis. Tentu hal itu membuat mereka semua panik dengan hilangnya si Louis. Namun Adam yang sangat ketakutan langsung kabur dari sana bersama si Mila. Dan tak lama kemudian muncullah orang-orang aneh tersebut hingga Jen dan juga Darius lari dari tempat itu. Lalu kemudian Adam dan Mila yang berlari lebih dulu terus berlari sekencang-kencangnya. Tapi sialnya, dalam pelariannya itu Mila yang tengah mengikuti si Adam malah terkena jebakan. Dan ternyata jebakan itu membuat si Mila tak bisa bergerak sedikit pun. Dan si Adam yang mengetahuinya malah bilang kalau dia akan pergi mencari bantuan. Sungguh pasangan yang tak setia ya, di saat sekarat begini malah sanggup untuk meninggalkan pacarnya begitu saja. Dan gak lama setelah itu datanglah orang aneh tersebut yang langsung memanahnya hingga membuat si Mila benar-benar tewas. Adegan terus berlanjut di mana si Adam yang katanya mencari bantuan ternyata berusaha kabur dari sana. Namun sialnya usahanya tersebut tak berlangsung lama. Ia pun tertangkap oleh orang-orang aneh tersebut. Sementara Jen dan juga Darius terlihat sedang berusaha untuk lari dari kenyataan itu. Hingga akhirnya mereka pun menyusul teman lainnya untuk tertangkap. Singkat cerita, kini Jen dan teman-temannya yang tersisa dikurung oleh orang-orang aneh tersebut. Entah apa yang mereka inginkan saat itu, tapi saat kurungan itu terbuka, ia melihat wanita yang ada di kota itu ternyata bagian dari mereka. Lalu tak lama setelahnya mereka pun dibawa ke sebuah tempat di mana di sana merupakan mayoritas orang-orang yang tinggal di gunung tersebut. Dan tibalah saat mereka di sebuah ruangan yang sepertinya akan menjadi tempat untuk mereka diadili dengan perbuatannya. Diawali dengan mengetuk palu, pria brewok yang bernama Venable ini meminta hanya Jen saja yang boleh bicara, dan jika ada yang bicara selain dirinya maka lidah mereka akan dipotong saat itu juga. Kemudian Venable meminta temannya untuk memberikan kesaksian mulai dari saat ban mereka pecah dan saat si Adam melempar sebuah botol padanya. Dan tak hanya itu, si Adam rupanya mengucapkan kata-kata tidak pantas padanya saat itu, yang mengartikan kalau si Adam membencinya. Dan mendengar itu si Adam hanya terdiam, termasuk saya yang menonton film ini. Jadi terjawab sudah bahwa yang selama ini memantau Jen dan kawan-kawan adalah mereka, tapi belum jelas apa tujuan mereka menangkap Jen dan kawan-kawan. Venable lalu meminta temannya lagi untuk meminta kesaksian, yang ternyata dia tidak bisa berbahasa Inggris. Namun kemudian ucapannya itu diartikan oleh si Edith yang mengatakan saat saudaraku Samuel sedang berburu untuk persediaan makanan musim dingin, kami malah menemukan orang asing ini di perangkap kami. Kami melihat dia terluka dan pingsan, lalu kami berniat membantu untuk turun ke gunung. Tapi saat sedang membawanya mereka malah menyerang, dan orang ini membunuh saudaraku si Samuel. Oh gitu ceritanya.
Dan saat Venable menanyakan pada Jane apakah si Adam telah membunuhnya, ia malah berbohong kalau Adam bukan pembunuhnya. Tapi di saat yang sama datanglah si Ruthie yang menunjuk si Adam kalau dialah pembunuhnya. Maka dengan kebohongan itu si Adam kemudian dinyatakan bersalah dan harus dihukum. Singkat cerita, ia pun diadili sama persis saat dia membunuh Samuel. Tapi saat akan dibunuh, Jane menahannya dengan mencoba memberikannya sejumlah uang. Tapi Venable menjelaskan kalau kami membangun tempat ini dengan bersama-sama karena kami tidak bisa tinggal di Amerika. Dan di sini kami punya semua apa yang kami butuhkan. Makanan kami segar dan berlimpah. Tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada perang. Dan saat Venable bertanya kepada si Jane, dunia siapa yang lebih biadab? Jane hanya terdiam dan pria ini langsung menghukum si Adam hingga membuatnya sama seperti saat dia membunuh Samuel. Kemudian tibalah hukuman selanjutnya untuk mereka bertiga yang akan dimasukkan ke dalam kegelapan karena mereka telah memberi penjelasan palsu atas kematian Samuel. Dimulai dari si Louis yang matanya dicongkel hingga menjadi buta. Namun saat giliran Darius yang akan dieksekusi, Jane mencoba bernegosiasi pada mereka untuk memperkerjakannya saja. Venable sepertinya setuju. Dia pun bertanya, sedangkan kau sendiri apa yang bisa kau tawarkan? Jane menjawab bahwa aku siap menjadi istri, aku masih muda dan sehat, dan aku akan punya anak yang kuat. Mendengar hal itu, Venable langsung berubah pikiran. Sementara Darius menahan diri dengan tidak bisa berbuat banyak tentang apa yang barusan Jane katakan. Mungkin dalam hatinya dia mengatakan, sudahlah, ini sudah takdir, barangkali di kehidupan mendatang kita akan bertemu kembali. Singkat cerita, Jane dibawa ke sebuah tempat di mana di sana ia langsung dijadikan istri oleh Venable yang merupakan pemimpin dari orang-orang gunung di sana. Scene kemudian berpindah di mana Scott yang tak lain adalah ayahnya Jennifer masih terus mencari keberadaan anaknya itu. Hingga kemudian ia bertemu kembali dengan seorang wanita yang ada di penginapan. Di sana wanita itu menjelaskan kalau dia sempat memberi pesan pada Jane agar tetap pada jalurnya karena di sana ada orang-orang yang tinggal di gunung itu. Dan wanita ini juga bilang kalau mereka yang tinggal di gunung itu takut akan keruntuhan Amerika. Maka dari itu mereka pun membuat negara sendiri dengan menyebutnya sebagai The Foundation. Dan siapapun yang akan naik ke gunung tersebut tidak akan kembali lagi dikarenakan mereka telah membuat banyak jebakan untuk melindungi diri mereka dari orang-orang asing. Pada pagi harinya, Scott mencoba untuk pergi sendiri ke gunung tersebut untuk mencari putrinya, tapi kemudian ia dicegah oleh wanita itu dan mengajaknya ke suatu tempat di mana di sana ia akan pergi bersama dua orang keponakannya itu yang ternyata juga mengenal orang-orang gunung tersebut. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menuju lokasi saat itu juga. Belum lama menginjakkan kaki di hutan itu, mereka pun menemukan sebuah jebakan yang dipasang oleh orang-orang gunung tersebut. Dan saat kembali melakukan perjalanan, si anak malah masuk perangkap lagi. Dan saat mereka akan menolongnya, tiba-tiba salah satu dari mereka menyentuh jebakan lainnya. Mereka berdua akhirnya tewas dengan jebakan itu dan menyisakan dirinya sendiri di hutan tersebut. Tak ingin membuang waktu, Scott langsung bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Hingga malam harinya saat ia berjalan mengitari hutan itu, ia pun berhasil menemukan lokasi orang-orang gunung tersebut. Tapi tiba-tiba ia pun ditangkap dan dibawa oleh kawanan orang-orang gunung tersebut yang ternyata itu adalah Darius yang merupakan pacar dari Jane anaknya. Namun kali ini Darius seperti tidak mengenal Scott lagi dan saat Scott mencoba melawan, tiba-tiba ia dikucurkan dengan seorang yang memanahnya dan orang itu adalah Jane anaknya sendiri. Hingga Scott menanyakan apa yang terjadi dengan putrinya itu, Venable menjawab, siapapun kau, wanita ini bukan lagi putrimu, kini dia adalah istriku, kata Venable. Dan tak lama setelah itu Venable meminta anak buahnya untuk menghukumnya pada esok hari. Singkat cerita, saat berada di dalam kurungan, ternyata Jane tidak benar-benar terhasut oleh mereka. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan ayahnya itu dan berniat pergi dari sana. Dan saat akan pergi mencari jalan keluar, ia berpas-pasan dengan Darius yang kemudian mengajaknya untuk kabur juga. Namun di sini Darius bilang kalau ia lebih memilih untuk tetap tinggal karena ia merasa sejiwa dengan orang-orang gunung tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan hingga mereka tiba di sebuah gerbang yang ternyata telah
terkunci, tapi di saat yang sama mereka bertemu dengan Ruti, dan dengan cepat Jen langsung meminta bantuannya untuk bisa keluar dari sana. Karena merasa Jen ini orang baik, Ruti pun memberitahu jalan keluarnya, yang mana kali ini harus melewati tempat di mana Louis terkurung di sebuah gua. Dan saat akan berpamitan dengannya, tiba-tiba muncullah teman dari almarhum Samuel, tapi dengan sigap Jennifer menembaknya hingga tewas. Dan saat akan mencoba melewati gua tersebut, mereka pun berpas-pasan dengan orang-orang yang telah dihukum. Lalu saat melihat Louis di sana, Jen pun berniat mengakhiri hidupnya daripada menderita seperti zombie di sana. Dan saat keluar dari tempat itu, perjalanan mereka pun terhenti, di mana di depan mereka terdapat lubang yang begitu dalam, hingga tiba-tiba muncullah si Edith yang lagi-lagi mencoba menangkapnya, hingga kemudian membuat mereka harus bergelut lalu jatuh ke dalam lubang tersebut. Namun si Jen berhasil membuatnya pingsan. Singkat cerita, mereka pun terus berlari dari kejaran orang-orang gunung di sana, hingga kemudian mereka bertemu dengan beberapa orang di depannya. Ternyata dia adalah Ned, si kakek yang sebelumnya pernah bertemu dengan Jen maupun ayahnya, dan kedatangannya saat itu benar-benar sebagai malaikat untuk membantu, sekaligus membuktikan ucapannya kalau mereka akan bertemu lagi. Lalu saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Jen dan teman si kakek terkena serangan sebuah pisau. Ternyata itu adalah mereka yang mencoba menangkap Jen dan ayahnya. Namun karena bantuan si kakek dan teman lainnya, mereka pun berhasil lari dari sana. Scene kemudian berpindah di mana Jen dan ayahnya kini tengah merasakan hidup dengan tenang. Namun saat Jen pulang ke rumah, ia bertemu dengan seseorang yang tak ia sangka-sangka. Dia adalah Venable, pemimpin orang-orang gunung sekaligus suami dari Jen sewaktu di gunung. Dengan tenangnya dia duduk santai dengan ditemani oleh ibu dan saudaranya. Tapi Jen yang melihatnya seolah memendam rasa yang teramat sangat membencinya. Dan tak hanya itu, ternyata Venable ini mengetahui kalau Jen sedang mengandung anaknya. Hingga kemudian Jen yang kepalangan marah mengambil sebuah pisau di kamarnya lalu mengancamnya untuk keluar dari rumahnya itu. Namun pria ini menjawab jika itu terjadi maka ia akan membunuh keluarganya. Dan tak hanya itu, ia pun meminta Jen untuk pulang ke gunung bersamanya. Tapi tiba-tiba Jen dengan cepat membantai Venable dengan pisaunya tersebut. Namun ibu dan saudaranya harus tewas di sana. Tapi rupanya kita kena prank. Apa yang terjadi barusan itu hanyalah bayangan dari Jen saja. Singkat cerita, si Jen pun mau ikut dengannya ke gunung itu lagi asalkan Venable tidak mengganggu keluarganya itu. Dan akhirnya kita akan melihat si Jen benar-benar pergi ke gunung itu lagi bersamanya. Namun tidak jauh dari lokasi rumahnya, mobil yang membawa Jen menabrak sebuah mobil. Dan ternyata ia berhasil membuat orang-orang gunung itu tewas bersamaan dengan Venable. Dan film pun ditutup saat Jen dan Ruti berjalan pulang ke rumahnya. Baiklah sobat film, kesimpulan dari film ini ternyata orang-orang gunung di sana sebenarnya baik ya. Hanya saja mereka memasang jebakan itu bukan semata-mata untuk menjebak Jen dan kawan-kawan, melainkan untuk menjaga wilayah mereka dari orang-orang asing. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film kali ini adalah jangan memandang seseorang dari fisik ataupun pendidikannya saja, apalagi sampai menghina orang tersebut. Karena di hidup ini kita nggak bakal tahu seperti apa akhirnya perjalanan hidup kita. Kalau sobat suka dengan cerita film kali ini, jangan lupa untuk share ke teman dekat ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.